Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Putri Herenisa ingin menjelaskan tentang materi perkembangan sastra populer pada periode tahun 1950 sampai sekarang. Sastra populer semakin berkembang pesat dengan karya yang bermotif keagamaan sebagai ispolit Islam populer literatur. Ciri-ciri utama pada karya sastra pada periode 1950 adalah menceritakan tentang kehidupan para nyai, cerita gaib, dan cerita percintaan yang tidak jarang dibumbui seks. Bahasa yang digunakan juga pada periode saat itu adalah menggunakan bahasa Melayu, pasaran atau bisa disebut rendahan. Perempuan banyak dijadikan bahan inspirasi bagi penyusunan karya sastra. Di bidang sastra Indonesia, perempuan banyak muncul dalam bentuk karya novel, cerpen, dan puisi. Karya sastra Indonesia yang mengangkat citra perempuan Indonesia dalam karya prosa fiksi Indonesia mulai zaman sebelum perang hingga tahun 1960-an yang ditinjau dari berbagai sudut pandang terutama dari segi sosiologi. Selanjutnya, dalam rentang waktu tahun 1960 hingga tahun 1969 merupakan masa kesuburan penulis pasca kemerdekaan Indonesia dan dapat dilihat dari banyaknya penulis maupun karya sastra yang lahir pada rentang tahun tersebut. Selain itu muncul pula sastrawan wanita dalam berbagai tulisannya. Ada beberapa ciri-ciri karya sastra pada periode 1950 dengan periode lainnya, yaitu didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Kebudayaan daerah dan sastra nasional Indonesia diungkapkan dengan lebih mendalam. Nilai keindahan karya sastra mulai diukur dengan karakteristik sastra Indonesia tersendiri. Oke, selanjutnya pada pertengahan 1950 hingga tahun 1965, sastra populer terbagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama ada sastra propaganda dan sastra hiburan. Kedua kategori lahir dari asumsi karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tanpa metafora dan bunga kata yang menyulitkan pembaca. Pada tahun 50-an, karya sastra yang muncul adalah cerita-cerita silat, detektif, serial western, dan novel-novel saduran. Sedangkan sastra propaganda yang dimaksud kemudian didominasi oleh sastrawan lekra dan Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN, ideologi yang mereka usung masing-masing guna mempertahankan kedudukan dalam konfigurasi politik yang sengit. Pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an, sastra populer memiliki beberapa label baru, yaitu Ciklit, Tenlit, Sastrawangi, dan sastra pop Islami. Selanjutnya pada perkembangan sastra periode tahun 1953 dan 1961 merupakan masa perkembangan yang bukan disebut periode dan bukan disebut angkatan karena terdapatnya kekacauan dan adanya gejolak sastra yang salah satu menggunakan kata angkatan terbaru pada masa itu. Dan setelah Chairul Anwar meninggal, dua orang Asrul Sani dan Rifan Apin yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairul Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Dan pada April 1952 diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh Indonesia dan pujangga baru. Beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Syahid, Mr. Safruddin Prawinegara, Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, dan ST Syahir. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Dan pada akhirnya perkembangan sastra populer di Indonesia ini pada periode saat ini banyak sekali peningkatan dalam tumbuhnya jenis karya sastra seperti puisi, novel, roman, drama, dan lain-lainnya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum